Cibubur, tahun 1992. Ada sebuah rumah di pinggir bantaran sungai di daerah Cibubur, guys. Rumah itu sudah mereka tempati semenjak Doni belum lahir. Sampai saat ini, Doni baru saja lulus SMP. Sebuah rumah ala kadarnya yang dibangun oleh Pak Sodik, bapaknya Rudi, di bantaran kali besar, guys. Bu, apa kita benar-benar harus pindah, Bu? Tanya Doni. Iya, nak. Ibu kan sudah cerita. Setelah bapak meninggal kemarin, banyak penagih hutang yang terus berdatangan ke rumah kita. Bahkan sampai mengancam mau mencelakain kamu sama Fitri, adikmu. Jawab Bu Ningsih, ibunya Doni, guys. Jadi, bapaknya Doni ini meninggal dunia 2 minggu yang lalu, guys. Setelah itu, mereka dibuat kaget karena banyak penagih hutang yang datang ke rumah mereka. Para penagih itu bilang kalau Pak Sodik berhutang kepada mereka. Tidak hanya satu, guys, tapi banyak. Sebenarnya, keluarga ini tidak pernah tahu kalau Pak Sodik itu berhutang, guys. Tapi Bu Ningsih sempat curiga karena seorang temannya mengatakan bahwa memang sedang marak modus preman menagih hutang kepada anggota keluarga yang telah meninggal, guys. Padahal belum tentu mereka itu berhutang. Tapi, guys, satu orang perempuan dengan 2 anak kecil yang miskin ini bisa berbuat apa, guys, melawan mereka? Terus kita pindah kemana, Bu? Kita nanti tinggal di Jawa, nak. Di sana ada rumah peninggalan eyangmu. Tidak ada yang akan mengusik kita lagi di sana, ucap Ibu Ningsih. Lalu Bu Ningsih pun menceritakan tentang sebuah rumah di daerah tempat kelahirannya. Dulu, orang tuanya itu memiliki banyak tanah dan kebun. Namun, semua sudah dijual dan diwariskan ke anak-anaknya, termasuk Bu Ningsih. Tapi, ada satu rumah yang tidak pernah laku dijual. Saudara-saudara Bu Ningsih pun tidak ada yang mau menempati, guys. Karena rumah itu cukup berjarak dari desa dan tidak jauh berbatasan dengan hutan. Untunglah, nak, ada yang mau membeli rumah ini. Uangnya nanti kita bisa pakai untuk renovasi dan modal hidup di sana, ucap Bu Ningsih. Iya, Bu, padahal cuma rumah begini saja loh, ucap Doni. Memang, guys, rumah mereka yang ada di kota ini memang bangunan liar di bantaran kali, guys. Tapi almarhum Pak Sodik sudah membangunnya setengah tembok, sehingga bangunan rumah itu cukup kokoh. Hampir semua rumah di kampung itu tidak berizin, guys. Namun, mereka semua merasa aman karena sudah ada yang tinggal di tempat itu lebih dari 20 tahun dengan tenang, guys. Singkat cerita, saat pagi hari, sebuah angkutan umum datang menjemput mereka. Itu adalah angkot Bang Kohar yang akan mengantar mereka untuk pindah ke Jawa, guys. Mereka tidak membawa banyak barang. Sebagian perabotan sudah dijual dan sisanya lagi diberikan ke pemilik rumah yang baru, guys. Saat sebelum Doni menaiki angkot itu, tiba-tiba seseorang memanggilnya dari kejauhan. "Hai, Doni, sini sebentar." Ternyata itu adalah Irfan, temannya, guys. Doni pun bergegas menghampirinya. "Ini, kamu bawa ya," ucap Irfan. Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular yang dia berikan kepadanya, guys. "Apa ini, Van?" "Sudah, bawa saja. Aku dapat mimpi yang tidak enak semalam," ucap Irfan. Lalu Irfan menceritakan bahwa dia melihat Doni dan keluarganya itu diincar oleh sesuatu yang jahat, guys.
Irfan ini memang dianggap anak yang cukup aneh di kampung itu. Para warga sudah menganggap ocehannya sebagai bualan belaka. Tapi saat itu Doni menganggap sepertinya ia berniat baik, guys. Jadi Doni tidak menolak pemberian temannya itu. Oke, terima kasih ya, Van. Iya, sama-sama. Hati-hati ya, jagain juga adikmu itu, si Fitri, ucap Irfan sembari berlari meninggalkan Doni. Akhirnya Doni pun menerima benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaiannya, guys. Tidak lama kemudian berangkatlah mereka menuju desa. Di tengah perjalanan, Fitri selalu menanyakan kapan mereka sampai di tujuan. Maklumlah, guys, karena ini adalah pertama kalinya Fitri melalui perjalanan jauh. Tapi Bu Ningsih selalu bisa menenangkan putrinya itu. Sudah, kamu tidur saja. Nanti kalau sudah sampai, ibu bangunkan ya, ucap Bu Ningsih. Saat itu, Doni hanya diam, guys. Sebenarnya, Doni ini khawatir akan sekolah adiknya nanti di desa. Seharusnya, sebentar lagi Fitri sudah masuk SD. Tapi saat ini, Doni hanya bisa percaya pada pertimbangan ibunya, guys. Menjelang maghrib, mereka pun sampai di rumah yang akan mereka tinggali. Sebuah rumah yang cukup berjarak dari rumah lain di desa itu, guys. Rumah itu cukup besar. Semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah sangat tua. Ada sebuah pohon besar di depan rumah. Namun, pohon itu sudah kering, tidak lagi berdaun. Saat mobil angkot terparkir di depan rumah, ada seseorang yang segera menghampiri mereka. Seorang pria kurus berusia 60 tahunan, guys. Pak Joyo, gimana kabarnya, Pak? Sambut Bu Ningsih. Baik, Duk. Bagaimana perjalanan kamu? Alhamdulillah, Pak. Lancar. Rumahnya sudah saya bersihkan. Tapi ya ala kadarnya lah. Lebih baik malam ini kalian istirahat di rumah saya saja. Besok beres-beres lagi, ucap Pak Joyo, guys. Walah, Pak, saya sudah ngerepotin minta dibersihkan. Malah ngerepotin nginep lagi, balas Bu Ningsih. Dia menolak untuk mampir ke rumah Pak Joyo, guys, dan memilih untuk terus menurunkan barang-barang dari mobil. Bang Kohar dan Pak Joyo pun membantu mereka. Sementara itu, Bu Ningsih menyalakan lampu templok yang sudah tersedia di tembok rumah. Belum ada listrik, Bu, tanya Doni. Sudah, Don, tapi masih harus lapor PLN dulu, biar dipasang lagi. Paling seminggu sudah nyala, balas ibunya. Sementara itu, guys, Bang Kohar yang sedari tadi menurunkan barang, dia terlihat cukup aneh. Sesekali dia berhenti melangkah dan menelan ludah. Bang Kohar, nginep dulu saja ya. Pagi baru pulang, ada kamar kosong kok di belakang, ucap Bu Ningsih. Ah, nggak usah wis, Bu. Saya langsung pulang saja. Soalnya habis ini saya mau mampir-mampir dulu, ucapnya dengan canggung, guys. Dia itu terlihat begitu waspada dengan rumah ini, guys. Lalu Bang Kohar lanjut ngomong. Mbak Ningsih, apa benar kalian mau tinggal di sini? Iya, Bang. Sekarang cuma rumah ini yang bisa kami tinggali, balas Bu Ningsih. Setelah selesai membantu dan semuanya sudah beres, Bang Kohar segera pamit, guys. Padahal hari sudah larut malam. Sedangkan Pak Joyo pun dia buru-buru meninggalkan mereka setelah Pak Joyo mengantarkan makanan kecil dan minuman panas untuk mereka, guys. Karena merasa cukup lelah, Doni pun duduk di tikar yang sudah digelar oleh ibunya. Rumah kayu dengan lampu remang-remang ini merupakan pandangan yang cukup asing untuknya, guys. Apalagi suasana hening seperti ini tidak pernah dia rasakan di rumah mereka sebelumnya. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba Doni mendengar sesuatu, guys.
Ada suara dari luar. Setahu Doni, rumah ini cukup jauh dari warga lain. Tapi saat itu, guys, Doni males mencari tahu. Dia lebih memilih untuk tetap beristirahat di tikar. Tapi, guys, suara itu semakin lama semakin mendekat ke arah jendela. Karena penasaran, Doni pun menoleh ke arah jendela. Seketika itu, guys, dia kaget bukan main. Karena dia melihat seorang nenek berdiri tepat di depan jendela rumah itu, guys. Nenek itu berambut putih terurai. Rambutnya itu berantakan, guys. Dia mengenakan baju putih yang lusuh. Lalu dia tertawa dengan mulutnya yang memerah, guys. Sontak saja, bulu kuduknya langsung berdiri semua, guys. Dengan ketakutan, Doni bergegas mencari ibunya di kamar. Bu, ibu. Namun, guys, di kamar hanya ada Fitri yang sedang tidur. Ada apa, Doni? Teriak ibunya yang suaranya itu terdengar dari dapur, guys. Doni pun lalu berlari menuju dapur menghampiri ibunya itu. Ada nenek-nenek, Bu. Serem, Bu, di jendela ada nenek-nenek, ucap Doni. Nenek-nenek? Malam-malam begini? Jangan ngarang kamu, Don. Kalau capek, kamu tidur duluan saja sana. Balas ibunya yang sedang membersihkan kompor tungku yang mungkin akan dia gunakan untuk masak besok, guys. Iya, Mas Doni, tidur saja duluan sana. Nanti Fitri nyusul. Tambah Fitri yang tengah minum susu yang sepertinya baru saja dibuatkan oleh ibunya, guys. Tunggu, Fitri, kamu kok di sini? Tanya Doni bingung. Tidak mungkin dia salah, guys. Soalnya tadi itu Doni melihat dengan jelas kalau Fitri sedang tiduran di dalam kamar. Iya, Mas, minum susu dulu. Habis ini mau tidur. Suruh ibu ini loh, balas Fitri, guys. Doni saat itu langsung menelan ludah, guys, sambil menoleh ke kamar tempat dia melihat Fitri tertidur tadi. Aku bantu ibu saja wis di sini, ucap Doni yang sedikit ragu untuk kembali ke ruangan depan, guys. Akhirnya malam itu mereka tidur di dalam satu kamar, guys. Karena kamar yang lain masih penuh dengan barang bawaan yang belum dirapikan. Tapi, guys, walaupun terasa lelah, malam itu Doni tidak bisa tidur karena dia terus kepikiran tentang kejadian yang menyeramkan tadi, guys. Singkat cerita, setelah beberapa hari mereka tinggal di rumah itu, Doni mulai mendengar desas-desus tentang rumah yang dia tinggali itu, guys. Doni, kamu kok berani sih tinggal di rumah itu? Kata Ipul. Ipul ini adalah teman yang baru Doni kenal beberapa hari ini, guys. Lah, memangnya kenapa, Pul? Jawab Doni. Saat itu, guys, Ipul ini terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya dia ngomong juga. Kamu hati-hati ya tinggal di rumah itu. Loh, memangnya kenapa dengan rumah itu? Kamu tahu kan kalau rumah itu sudah lama tidak dihuni. Dan kamu tahu nggak kami menyebut rumah itu dengan sebutan apa? Mendengar pertanyaan itu, Doni hanya bisa menggeleng, guys. Lalu Ipul pun bercerita bahwa setiap anak-anak, bahkan warga desa yang tidak berkepentingan, dilarang untuk mendekat ke rumah itu, guys. Banyak isu mengerikan yang Ipul dengar. Dulu pernah ada yang lewat rumahmu itu, Don. Dan dia menemukan mayat di pekarangan. Mayat itu sudah membiru, tapi matanya melotot. Dia kemudian lari memanggil warga kampung untuk evakuasi.
Tapi Don, pas balik ke sana, mayatnya itu sudah tidak ada, ucap Ipul, guys. Cerita Ipul ini cukup membuat bulu kuduk Doni merinding, guys. Doni merasa semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah ini. Hal itu membuat dia bertanya-tanya, apakah ibunya sudah tahu tentang keadaan rumah ini sebelum memutuskan untuk pindah ke sini. Tidak terasa, hari sudah menjelang maghrib. Doni pun bergegas untuk pulang. Di kampung ini, setelah adzan maghrib berkumandang, seluruh kampung akan menjadi sepi, guys. Untung saja, ibunya sudah menyalakan lampu luar. Alhamdulillah, guys, setelah listrik terpasang di rumah ini, suasana rumah menjadi tidak begitu menyeramkan lagi. Saat Doni baru saja memasuki rumah, terdengar suara Fitri seperti sedang berbincang dengan seseorang. Jangan di atas, aku tidak bisa menangkap kamu loh. Suara itu terdengar dari kamar, guys. Doni pun akhirnya menghampiri adiknya itu di kamar. Saat di dalam kamar, Doni melihat Fitri sedang menatap ke sudut langit-langit rumah, guys. Fitri, kamu bicara sama siapa? Tanya Doni. Fitri pun menoleh ke arah Doni, lalu menjawab pertanyaan dengan menggelengkan kepala, guys. Tadi Mas Doni dengar loh, kamu ngomong sama orang. Tanya Doni lagi. Tapi Fitri tetap menggeleng, guys. Lalu dia pergi keluar menuju ke arah ibunya di dapur. Doni pun memperhatikan sekeliling kamar. Tapi guys, dia tidak melihat ada siapapun di kamar itu. Anak-anak, mau mandi dulu atau makan dulu? Tawar ibunya yang sudah selesai mempersiapkan makan malam mereka, guys. Makan dulu saja yuk, Mas, ajak Fitri. Oke, ayo. Akhirnya, Doni dan Fitri makan berdua, guys. Sementara itu, ibunya menemani mereka sembari memotong sayuran untuk dimasak besok. Tadi kamu ngomong sama siapa sih, Fit? Ayo, jangan bohong. Tanya Doni di depan ibunya. Berharap ibunya bisa mengetahui apa yang dia dengar tadi, guys. Gak ngomong sama siapa-siapa. Fitri menjawab sembari makan, tanpa menoleh ke arah Doni sedikit pun. Saat itu, Doni tahu kalau adiknya itu sedang berbohong, guys. Jangan bohong kamu. Ayo ngaku saja, ucap Doni dengan santai. Tapi guys, sepertinya Fitri kesel karena merasa Doni menekannya. Ya sudah, kalau Mas Doni mau tahu, nanti juga ketemu sendiri, jawab Fitri sembari membawa piringnya ke tempat cuci piring, lalu meninggalkan Doni, guys. Ucapan Fitri itu membuat Doni heran. Dia tidak mengerti dengan maksud ucapannya itu, guys. Lalu, Doni pun menceritakan kepada ibunya tentang kejadian tadi. Tapi, guys, ibunya menganggap bahwa Fitri sedang asik bermain dengan imajinasinya. Namanya anak kecil, mungkin ngobrol sama bonekanya atau teman khayalannya, jawab ibunya dengan tenang. Malam ini, Doni sudah tidur di kamarnya sendiri, guys. Sedangkan Fitri tidur bersama ibunya. Ini adalah salah satu hal baik yang dirasakan oleh Doni karena pindah ke rumah ini, guys. Dia jadi punya kamar sendiri. Di sini, radio tip adalah satu-satunya hiburan Doni. Dia pun memutar lagu untuk menemani tidurnya malam itu, guys. Tidak lama setelah Doni memejamkan mata, tiba-tiba, guys, samar-samar dia mendengar suara seperti orang sedang tertawa, guys. Doni pun kembali terbangun. Dia lalu celingak-celinguk mencari sumber suara itu. Karena merasa tidak ada siapa-siapa, dia pun kembali membaringkan tubuhnya di kasur.
Dia berpikir mungkin itu adalah suara Fitri dari kamar sebelah. Tidak lama kemudian, guys, suara itu kembali lagi. Kali ini suara tawa itu terdengar seperti di dalam kamar, guys. Doni pun lalu kembali terbangun. Saat itu, guys, perasaan Doni mulai tidak enak. Karena dia menyadari kalau suara itu berbeda dengan suara Fitri adiknya. Itu adalah suara orang lain, guys. Doni pun memandang ke setiap sudut ruangan. Tapi dia tidak menemukan sesuatu, guys. Karena perasaan takut sudah mulai menghampirinya, Doni pun memutuskan untuk cepat-cepat tidur saja, guys. Saat dia membaringkan tubuhnya di kasur, saat itulah, guys, matanya melihat sesuatu tepat di atas dia berbaring. Doni melihat seorang anak laki-laki berwajah pucat. Sosok itu sedang memandanginya dengan posisi bergelantung di langit-langit, guys. Doni tidak bisa melihat kakinya. Yang terlihat hanya tubuhnya dari kepala hingga pinggang. Sebagian tubuh lainnya menembus ke langit-langit, guys. Seketika itu, keringat dingin mengucur deras dari tubuh Doni. Dia meremas selimutnya, guys, dan tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Sosok itu, guys, lalu tersenyum kepada Doni dan memamerkan gigi-giginya yang hitam. "Ibu, ibu!" teriak Doni. Sayangnya, guys, saat itu tidak ada reaksi dari ibunya. Dengan kaki yang lemas, Doni keluar menuju kamar ibunya. "Ibu, ibu, setan, Bu!" Doni membangunkan ibunya, guys. "Setan? Ngawur kamu ini, Lele," ucap ibunya yang sedikit kesel karena dibangunkan, guys. Lalu Doni pun menarik ibunya ke kamar dan menunjukkan ke arah langit-langit kamarnya, guys. Tapi sosok itu sudah tidak ada, guys. Lalu Doni pun berusaha meyakinkan ibunya. Tapi, guys, ibunya malah menganggap Doni hanya sedang mimpi buruk. Saat itu, Doni tidak mau mengambil resiko, guys. Dan dia memilih untuk tidur di kamar ibunya bersama dengan Fitri lagi. Beberapa hari kemudian, semenjak kejadian anak kecil di langit-langit kamar itu, guys, tidak ada lagi hal aneh yang dialami Doni di rumah itu. Kejadian-kejadian aneh yang dia alami selama ini hanya dia ceritakan kepada Ipul. Ibunya sudah pasti tidak akan percaya, guys. Sedangkan bila dia cerita kepada Fitri, dia akan ketakutan dan semakin membuat repot Doni. "Pul, kamu temenin aku, Po. Sekali-kali nginep di rumah gitu," ajak Doni. "Waduh, Don, gak mau, Don. Kenapa harus nemanin kamu di sana? Nanti kalau ada yang ngikut gimana coba?" Tolak Ipul, guys. "Sekali-kali ya gak apa-apa lah, Pul. Sekali-kali aja lo. Mending kamu saja, Don, yang nginep di rumahku. Lebih aman," balas Ipul. Saat itu, guys, Doni berpikir mungkin sesekali Doni harus mengajak seseorang untuk nginep di rumah agar ada saksi lain selain dirinya yang melihat sosok gaib itu. Dengan begitu, mungkin ibunya akan percaya dengan cerita Doni selama ini. Tapi, guys, ternyata hal itu tidak perlu dia lakukan karena akan terjadi sesuatu. Suatu ketika, ibunya sedang membantu salah satu tetangga mereka yang sedang panen jagung di kebunnya. Doni menunggu ibunya sembari menjaga Fitri sambil bermain di halaman rumah tetangga itu, guys. Kegiatan panen itu baru selesai menjelang maghrib. Akhirnya mereka pun pulang saat matahari baru saja terbenam.
Seperti biasa, guys, jalanan sudah sangat sepi dan arah ke rumah Doni cukup gelap dan menyeramkan. Fitri pun sampai meminta untuk digendong karena dia merasa takut, guys. Dari rumah terakhir di desa, setidaknya mereka harus berjalan beberapa ratus meter lagi untuk sampai ke rumah. Beberapa menit lagi, mereka akan sampai dan bisa segera untuk beristirahat. Tapi saat rumah itu sudah terlihat, tiba-tiba, guys, ibunya berhenti berjalan. "Kenapa berhenti, Bu?" tanya Doni. Saat itu, guys, Bu Ningsih hanya terdiam. Doni melihat wajah ibunya itu terlihat aneh. Ibunya itu memandang ke arah rumah dengan gemetar. Lalu Doni pun menoleh ke arah rumah itu, guys. Saat itulah, guys, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Di halaman rumah mereka, tengah berdiri pocong-pocong dengan kain kafan yang lusuh. Pocong-pocong itu menggeliat dengan mengerikan, guys. Tidak hanya di halaman, bahkan di atap rumah pun ada beberapa pocong yang berbaring dan duduk berserakan, guys. Doni menggenggam erat tangan ibunya itu, lalu menariknya untuk balik arah. Tidak mungkin mereka pulang ke rumah di mana terdapat pocong sebanyak itu, guys. "Bu, Fitri takut, Bu," tangis Fitri yang ternyata juga melihat sosok itu, guys. Ayo kita ke rumah Pak Joyo saja. Kita sementara di sana saja dulu," perintah Bu Ningsih yang segera mengajak anak-anaknya pergi dari tempat itu, guys. Sesampainya di rumah Pak Joyo terheran-heran dengan kedatangan mereka sekeluarga di malam hari. Apalagi dia melihat wajah mereka pucat dengan tubuh yang gemetar. "Sudah, ayo duduk dulu, biar dibikinkan teh panas," ucap Pak Joyo. Dia langsung memerintahkan istrinya untuk membuat teh panas untuk mereka, guys. Saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang mampu berbicara, guys. Sampai istri Pak Joyo datang dan memberikan mereka minuman. "Ada pocong, Pak Joyo. Pas kami pulang, dari jauh kami melihat rumah kami dipenuhi pocong, Pak," ucap Doni sambil gemetaran, guys. "Astagfirullahaladzim, benar itu, Mbak?" tanya Pak Joyo pada Bu Ningsih. Tapi Bu Ningsih hanya mengangguk, guys, sembari masih menggenggam gelas minumannya dengan tangan yang gemetaran, guys. "Gimana, Mbak Ningsih? Masih bersekukuh ingin tinggal di sana?" tanya Pak Joyo. "Habis kami mau tinggal di mana lagi, Pak? Buat makan saja saya masih khawatir," balas Ibu Ningsih. "Tapi, Mbak, rumah itu dibangun di atas tanah yang tidak baik, Mbak Ningsih. Kamu kan tahu sendiri, bahkan sebelum kalian tinggal di sana, kami warga desa jarang sekali ada yang mau mendekat ke sana, apalagi di malam hari," ucap Pak Joyo, guys. Mendengar itu, Doni tersentak kaget, guys. Dia baru mendengar soal ini. Ternyata sebenarnya ibunya itu sudah tahu bahwa rumah yang mereka tinggali itu memang bermasalah. "Bu, Fitri nggak mau pulang, Bu," rengek Fitri. Akhirnya malam itu Pak Joyo mengizinkan mereka untuk menginap di rumahnya, guys. Dan keesokan harinya, dia mengantar mereka kembali ke rumah itu bersama dengan seseorang yang dia panggil dengan nama Mbah Rejo. Mbah Rejo ini adalah pria yang cukup berumur, guys. Rambutnya sudah putih semua. Beliau ini adalah seseorang yang dianggap mengerti soal hal-hal seperti itu.
Dia juga sering membantu warga yang bermasalah dengan kesurupan atau penyakit aneh. Mbak Ningsih benar melihat pocong-pocong itu di sini? Tanya Mbah Rejo saat sampai di halaman rumah mereka. Iya Mbah, anak-anak juga lihat, jawab Bu Ningsih. Lalu Mbah Rejo memejamkan matanya sebentar. Setelah itu, dia menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kalau bisa, sebaiknya ibu pindah saja, ucap Mbah Rejo. Jangan Mbah, saya belum punya tempat tinggal lain. Tolong pocong-pocong itu diusir saja, dan rumah saya dibersihkan dari makhluk-makhluk itu, pinta Bu Ningsih, guys. Mbah Rejo pun menggeleng. Tidak bisa Mbak Ningsih. Tanah ini adalah rumah mereka. Jasad mereka terkubur di bawah tanah ini, Mbak, ucap Mbah Rejo menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, guys, seketika bulu kuduk Doni berdiri semua. Berarti selama ini mereka tinggal di tanah kuburan. Ini tanah wingit, Mbak Ningsih. Tidak pantas untuk dijadikan rumah tinggal, tambah Mbah Rejo. Saat itu, Bu Ningsih hanya merenung dan bersedih, guys. Jelas saja, keadaan ini membuat dia semakin tertekan. Lalu seraya dia ngomong, kalau saya terpaksa tinggal di rumah ini, resikonya gimana, Mbah? Tanya Bu Ningsih. Mendengar hal itu, guys, Mbah Rejo hanya menggeleng kepala melihat keteguhan Bu Ningsih itu. Di sini Doni melihat bahwa Mbah Rejo ini menaruh simpati dengan keadaan mereka, guys. Kalau kalian memaksa tinggal di sini, kalian harus pergi di waktu-waktu yang saya berikan. Sosok pocong-pocong itu akan muncul di hari-hari dan weton itu. Tapi bila ada jalan untuk tinggal di tempat lain, saya tetap menyarankan kalian untuk pindah, ujar Mbah Rejo. Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing. Iya guys, pada 2 hari itu mereka harus menjauh dari rumah itu. Menurut Mbah Rejo, sosok-sosok gaib itu akan menampakkan diri di hari-hari yang disebut itu. Mbah Rejo yang kasihan dengan keluarga itu pun mengizinkan mereka untuk nginep di rumahnya pada hari-hari itu, guys. Benar saja ucapan Mbah Rejo ini. Pada Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing, mereka pasti melihat pocong-pocong itu di sana. Menurutnya, jarang ada warga yang keluar malam, apalagi pada hari-hari tersebut, guys. Mungkin hal itulah yang membuat warga desa tidak pernah mengetahui penampakan ini. Dengan mengikuti aturan dari Mbah Rejo ini, mereka pun bisa bertahan hidup di rumah itu selama berbulan-bulan, guys. Setiap menjelang Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing, mereka selalu bersiap-siap berkemas dan menumpang di rumah Mbah Rejo, guys. Entah sampai kapan keluarga Doni ini bertahan dengan kondisi seperti itu. Kita doakan saja, guys. Semoga mereka segera mendapatkan rumah yang layak, agar mereka bisa hidup dengan tenang.